Selamat siang untuk papanya Unik dan juga Unik. Hari ini kita akan membuat sebuah video nih untuk mengenang masa kecilnya Unik dan juga masa besarnya sekarang. Dari mungkin kita bisa awali dengan perkenalan, mungkin dari papanya Unik boleh berkenalan dulu. Hai semuanya. Unik? Nama saya belum. Oh ya belum. Maaf ya Om. Nama saya Junus Harun. Saya asli papanya Unik. Asli ya. Oke. Hai, aku Unik dari anak PIC, anak dari Bapak Yunus. Halo Unik. Oke, kurang lebih dari pertanyaan yang akan diajukan ini untuk mengenang nih masa kecilnya Unik dan juga Om juga sebagai papa dari Unik. Kira-kira kayak apa sih yang teringat gitu loh momen-momen pas Unik masih kecil sampai sekarang nih. Langsung aja kali kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Di depan ini ada sebuah kertas dan juga spidol, mungkin ini boleh digambar. Apa yang paling bikin nostalgia tentang masa kecil dari Unik? Satu gambar aja. Nggak nyamtek ini. Enggak. Lihat sih chemistry-nya nih, chemistry. Kalau sudah boleh ditunjukkan ke kamera. Apaan tuh? Mungkin dari Unik dulu kali ya. Unik boleh dijelaskan dari gambar boneka dengan angka 36 ini. Jadi ada ini cerita tuh apa? Boneka, nggak tahu ya kalian pada tahu atau nggak, tapi dulu tuh ada yang lingkaran kecil. Oh, tahu. 36. Nah, ini tuh gue inget banget dari dulu si bokap sama nyokap tuh selalu kayak nyanyi ini tuh kalau misalnya gue lagi kayak mau gambar atau mau apapun, jadi kayak ya ini berkesan aja gitu loh pas Bener-bener gua- childhood buat memories gua- banget iya, ya. pas gue kecil tuh kayak pokoknya ini nih yang selalu diingat. Diajarin nyanyi sekalian gambar berarti Nah, ya. cuma kayak jelek aja. Oke, thank you. Sama saya. Dari gambar Om. Oke, selanjutnya nih dari Om. Om, apa sih yang Om inget dan Om gambarkan nih tentang si Unik? Ini botol susu. Botol susunya Unik nih pas kecil. Ada cerita apa di baliknya, Om? Berapa mili pun dikasih pasti habis. Wah, berarti Unik bener-bener banyak banget minum susunya ya, Om ya. Bahkan hampir mau beli sapi ya. Waduh. Waduh. Berat banget tuh tanggungannya tuh Om kalau punya Unik ya. Oke, thank you Om dan Unik. Mungkin gambarnya boleh ditaruh. Selanjutnya nih ada pertanyaan kedua. Mungkin ini boleh dijawab masing-masing dari Om ataupun dari Unik ya. Pertanyaannya adalah momen apa yang paling gak bisa dilupain? Boleh sedih, boleh bahagia. Mungkin mau dari siapa dulu? Dari Unik dulu. Oke. Momen yang gak terlupakan ya. Ya. Mungkin kalau dari gua di saat karena gua besar dengan maksudnya gua anak tunggal, jadi nggak ada saudara perempuan atau saudara laki-laki, jadi di rumah pasti ketemunya ya sama ibunda gitu. Jadi kayak mungkin ketanam juga di otak gua kalau misalnya gua pokoknya besar gua menjadi mereka gitu, jadi seperti mereka. Contohnya aktif di gereja dan segala macam, dan kebetulan Tuhan kasih juga kayak gue jadinya aktif di gereja juga. Jadi kayak momen dimana gue pas gue kecil gue selalu ngeliat mereka dan gue tanam di otak kayak ih pengen banget loh kayak mereka gitu. Jadinya istilahnya kayak doa kecil gue sih, jadinya dijawab gitu sama Tuhan, dan gue besar juga jadinya kayak Wih. sama kayak nyokap. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Unik dong. Nah, mungkin selanjutnya nih dari Om nih. Apa sih momen yang nggak bisa dilupain? Yang nggak bisa dilupain banyak. Yang dia kan dulu seperti yang tadi tuh, lingkaran besar, lingkaran Nyanyi. ya, semua porsi dalam tubuhnya itu seperti lingkaran. Mungkin sebuah dari doa juga ya Om ya. Didoain untuk selalu sehat dan bugar ya berarti ya Om ya. Dia anaknya dulu dari kecil sampai sekarang tuh selalu cheer gitu. Ya jadi secapek apapun saya kerja, kalau
pulang lihat dia tuh kayaknya selalu itu gitu. Oh. Selalu ada beban yang menggembirakan dan beban yang harus susu tadi itu. Susu yang mahal. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan ketiga. Punya boneka atau barang kesayangan nggak dulu? Siapa nih? Barang kesayangan dulu itu suka banget sama yang namanya boneka Barbie, kalau nggak boneka Barney. Sampai ke kaset-kaset Barney-nya itu kayak si bokap tuh dulu suka banget beliin kayak kaset-kaset si Barney ini, soalnya kerjaan gue kalau misalnya pas kecil di rumah tuh cuma nontonin si Barney itu gitu loh. Jadi kayak tapi sampai sekarang udah nggak ada, udah dibuang udah dibuang. Jadi itu boneka Barney, Barbie sama kaset Barney. Oke, ada kaset Barney, seru banget ya masa kecilnya. Nah, kita sekarang pindah ke Om nih. Om pas kecil nih dulu punya barang yang paling Om sayang nggak gitu? Yang bener-bener Om jaga sampai Om mungkin masih sampai sekarang ada gitu barangnya. Saya kan hidup di zaman sudah perjuangan kan. Iya betul Om, merdeka. Jadi nggak dulu banyak barang, tapi yang saya selalu kumpulin dari dulu tuh saya orangnya suka sekali barang-barang menghapus, terus pensil. Jadi sampai dia lahir sebenarnya saya masih punya, tapi saking sayangnya saya sama barang itu saya nggak kasih tahu dia bahwa itu barangnya itu masih ada. Oh. Tapi ketika saya mau perkenalkan dia Barney, ternyata Barney lebih lucu gitu. Jadi barang yang saya sayang itu saya buang hanya demi dia Barney. Wow. Oke. Segitu aja untuk pertanyaan ketika masa kecil. Sekarang kita akan pindah sesi, yaitu ke masa sekarang. Ini pertanyaannya untuk unik. Mungkin kalau Oke, ditahan dulu, ditahan. Mungkin kalau misalkan unik ingin menggambarkan ini boleh. Kalau tidak atau mau disiratkan secara langsung juga nggak apa-apa. Jelaskan bagaimana perasaanmu saat ini sama papa. Wow. Perasaan ini, maksudnya perasaan sekarang kalau misalnya ngeliat bokap lebih ke kayak seneng sih ya, karena FYI dulu pas gue SMA atau sampai awal-awal masuk kuliah bisa dibilang gue spend time bareng sama bokap atau sama nyokap itu kayak jarang banget. Sabtu dan Minggu tuh buat gue kayak pokoknya nih hari ini nggak boleh diganggu gugat. Jadi kayak ketemu mereka itu cuma di rumah doang. Cuma kalau misalnya sekarang ngelihat bokap lebih ke kayak seneng sih, karena sehari-hari gue pagi bangun masih ya, walaupun gue masih dalam keadaan kayak ngantuk tidur, tapi gue tahu mereka sering banget buat masuk ke kamar terus kayak doa, walaupun kadang gue sering tidur sih pas mereka lagi doa, terus kayak bilang nih papa mama berangkat dulu ya. Mungkin kayak nggak tahu ya kalau di luar sana hal sepele, tapi buat gue kayak wah masih bisa nyempetin nih buat ngomong pergi dulu ya, atau enggak sehari-hari nanyain di grup kayak udah makan atau belum, padahal kayak guanya sendiri ya gue nggak pernah nanyain pak udah makan atau belum, atau mau udah makan atau belum tuh nggak pernah, tapi kayak mereka nanyain udah makan atau belum, udah lagi ngapain dan segala macam. Jadi lebih ke senang, bersyukur dengan kayak apapun yang mereka buat sih di dalam hidup. Tadi kan Unik udah sempat mention nih berkaitan dengan waktu yang bersama keluarga itu untuk weekend. Jadi di hari Sabtu dan Minggu itu benar-benar waktu untuk keluarga. Tapi kan sekarang ini kita lagi di pandemi, dimana benar-benar semua itu aktivitas pekerjaan ataupun perkuliahan itu semua benar-benar dari rumah. Nah, bagaimana sih hubungan kalian selama masa-masa pandemi ini? Semakin erat atau malah semakin memudar? Mungkin dari Om atau Unik ingin menjawab terlebih dahulu. Lu, Bapak kapan jawab ya? Aku nih. Ya, duluan. Duluan, Lady siap. first. Siap, ladies first. Makin erat, karena kayak yang gue bilang tadi, hari Sabtu dan Minggu dulu tuh gue hampir nggak pernah kayak spend time bareng sama mereka. Kalau misalnya ada pilihan
mau spend time bareng sama teman atau sama keluarga, dulu gue lebih mending sama teman karena gue ngerasa kayak ini lebih asik lah spend time bareng sama teman-teman, bisa ketawa dan segala macem, kayak hai, kayak keseruan yang nggak bisa gue dapetin saat gue bareng-bareng sama mereka. Tapi semenjak COVID kan di rumah terus ya, pagi, siang, sore, malam ketemunya bokap sama nyokap, ketemu mereka berdua. Jadi bawaannya tuh sekarang kalau misalnya mau pergi kemana Sabtu Minggu tuh gue kayak aduh kayaknya ntar dulu deh gue bareng sama mereka dulu. Jadinya tuh kayak langsung keset gitu di otak kalau Sabtu Minggu tuh gue pengennya sama mereka. Even gak cuma Sabtu Minggu tapi hari-hari biasa pun kayak kalau misalnya teman-teman ngajak pergi kayak nggak tahu ya, ada rasa kayak nggak enak gitu kalau mau pergi sama mereka karena apalagi di misalkan tanggal merah ya, mereka libur terus gue pergi sama orang lain, kayak pas pergi tuh mereka ngapain ya di rumah, walaupun mungkin ya mereka have fun aja sih berdua tanpa gue, coba kayak ya tetap ada rasa nggak enak ya. Jadi bisa dibilang sekarang semenjak COVID kayak lebih erat banget sih dari dulu. Dari Om mungkin ada yang mau ditambahin dari pernyataannya Unik? Dengan COVID ini saya adalah vaksin ya. Vaksin bagi keluarga Om? Iya. Seperti apa itu maksudnya vaksin Om? Ya, seperti tadi dulu kan karena kami dari kecil sengaja memperkenalkan dia dengan Tuhan, dengan pelayanan ya. Dulu kan Sabtu Minggu itu selalu lagi Sabtu kami antar dia karena dia harus masuk yud. Minggu walaupun beribadah sama-sama tapi lain range kan. Betul. Tapi dengan sekarang dia lebih pilih kami dan kami pun lebih pilih dia. Karena seperti dulu itu yang bundaran besar, bundaran kecil. Kalau pergi dengan kami apapun yang dia suka kami kasih. Betul. Jadi Itu hanya sebagian. wah, hanya sebagian. Jadi Dengan adanya ini harusnya semakin dekat. Karena apa yang dulu pengen, nah inilah kesempatan untuk dengan adanya situasi ini harusnya kita perbaiki semua itu dan memang terjadi gitu. Jadi benar-benar karena pandemi ini bukan menjadi segala sesuatu yang harus merasa untuk dirugikan, tapi ada untungnya, ada hikmahnya di balik Ya, itu ya Om ya. betul. Jadi kayak mempererat hubungan keluarga yang sebelumnya belum pernah terjadi jadi terjadi gitu kan. Jadi sama-sama mengutamakan ya berarti sekarang ya. Ya, tali silaturahmi. Ya itulah pokoknya. Semakin erat. Oke. Untuk hubungan yang sangat benar-benar keren banget ini dari papanya Unik dan juga Unik nih. Pernah nggak nih Om ataupun Unik nih satu sama lain nih ngerasa kayak ih apaan sih papa? Iya apaan sih Unik gitu. Mungkin dari Om dulu kali ya. Mungkin juga boleh diceritain kejadiannya itu apa gitu. Kejadian yang crash talk. Kejadian yang yang terjadinya itu kayak ilfeel sama Unik ya. Apaan sih Unik? Malu gitu. Malu. Kalau contohnya ya yang sekarang terjadi misalnya dengan posisi rambut dia biru ini kan. Ya, lagi nganterin ke salon saya deg-degan juga gitu. Aduh, apa saya gagal nggak ya menjadi orang tua dengan rambut dia seperti ini? Karena saya masih mempertahankan kodrati saya yang old gitu kan. Tapi ketika melihat penampilan dia begini dengan kebutuhan yang didukung dengan penampilan ini, saya jadi mengerti gitu. Jadi sebenarnya nggak ada lah yang malu-maluin pun dalam tanda positif gitu. Oke. Karena malu-maluinnya misalnya dulu ya kalau ketemu musik apa pasti joget dia. Kalau orang tua apa kan malu kan, ya kan. Tapi dengan saya lihat lucu juga ya anak saya. lebih contohnya kalaupun ada malu sedikit saya pendam karena saya harus lihat dulu benar nggak penilaian saya dengan menjudge bahwa dia itu mempermalukan ya, karena ada juga orang kalau mau bilang begini ada juga yang lebih mempermalukan ada gitu. Jadi ya pintar-pintarnya kita lah sebagai orang tua karena kalau kita memposisikan dia lagi zaman dulu dengan sekarang kan agak lain gitu. Jadi selama yang maluinnya itu dalam tanda petik itu masih dalam range yang oke, saya oke. Mungkin dari Unik lah. Biasanya nih anak-anak milenials nih Om nih. Kadang-kadang tuh punya pesan tersirat gitu di kepalanya. Apaan sih papa? Apaan sih mama? Mungkin Kayaknya boleh Unik. yang lebih sering malu
bokap sih kayaknya. Karena kayak yang bokap bilang tuh gue nggak bisa diem orangnya. Jadi kayak dulu, apalagi dulu ya kalau misalnya lagi ada diputerin musik apa tuh kayak gue tuh selalu joget apa kayak pokoknya nggak bisa kalau gue diem, pokoknya gue harus nari, gue harus joget. Terus gue kayak orangnya lumayan loud ya, lumayan kayak banyak omong, terus kayak suka banget di keramaian dan suka ngobrol gitu loh. Jadi kadang mungkin kayak gue bercanda terus ada mereka juga, mereka cuma kayak dari ujung ngeliatin gitu. Cuma kalau misalnya dari gue yang bikin gue ilfeel sama bokap nggak ada sih. Berarti selama kehidupan ini gitu ya Yunik ya nggak Iya. pernah ada ilfil sama papa. Bener-bener sayang. Peluk dulu dong papanya. Oh iya, pandemi ya, oke. Gak apa-apa kan serumah om. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira nih om, misalkan dikasih 1 hari bener-bener itu tanpa pandemi, khusus buat om dan Yunik dan keluarga, mau ngapain kalian? Bisa ya, Iya. tapi semoga nggak bisa ya. Kalau dibilang setiap orang tua pasti punya sesuatu yang baik bagi dia, satu sisi sebagai seorang wanita ya. Walaupun saya laki tapi hati saya wanita, selembut wanita. Wih. Tapi tetap tegas. Kalau buat ada ya apa yang ada dalam hati saya, dalam tua saya pasti akan saya berikan itu surprise gitu. Karena ada beberapa hal yang saya nggak pernah ngomong duluan ke dia ini. Tapi saya tahu ada satu hal dalam hati saya untuk masa depan dia, untuk apa sedikit demi sedikit terjadi, dan nanti kalau suatu waktu udah pada saatnya pasti saya akan kasih tahu dia. Buat lu, kenapa saya sampai melakukan ini karena ada sesuatu yang memang kita sebagai orang tua persiapkan dia gitu. Tapi dengan satu jaminan keyakinan bahwa apa yang saya persiapkan itu sesuai juga dengan apa yang dia mau. Waduh. Seperti ada di LS Pira ini, SPR. LSPR ini, saya harus tunggu 1 tahun. Karena saya untuk meyakinkan benar nggak yang dia mau pilih ini. Kalau dia masuknya dulu mungkin bukan di LSPR, di LS apalah gitu. Tapi ya seperti itulah. Jadi kalaupun ada apa yang misal bukan pandemi, saya akan selalu berikan yang terbaik, percepatan terhadap apa yang saya rindukan kepada dia. Nah, kira-kira nih om, kalau om tadi bilang kayak om akan memberikan surprise, om akan menjelaskan sesuatu yang selama ini mungkin dia belum paham gitu, mungkin maksud dari perbuatan om. Nah, untuk pertanyaan ini, kalau misalkan kira-kira nih gak pandemi nih, om akan memikirkan mengajak Yuni kemana? Atau kayak liburan kah? Atau misalkan pergi ke Dufan kah? Atau makan besar keluarga kah di rumah? Kira-kira apa nih om? Kalau dulu mungkin rekan-rekan kita semua tahu ya, dari zaman purba sampai sekarang itu kalau kita disuruh gambar, ayo gambar, pasti gambarnya gini, segitiga, gunung, itu. Oke. Ya, kalau ini saya lebih condongnya ke alam, ngajak dia ke alam karena dia suka. Ya apalagi kalau ke pantai, berenang. Dulu kalau pulang kampung ke kampung, sebenarnya nggak terlalu kampung juga sih, ya, ke kampung halaman mamanya, kalau dari pantai itu kita berenang sampai orang takut, kita nggak masalah gitu, orang laut kan, walaupun hanyut ya ke laut juga. Iya itulah apa yang saya kan, yang lebih menyenangkan dia, dan juga jika dia senang tentu saya juga senang. Berarti om dan keluarga dan Yunik juga nih berarti lebih suka ke tempat yang berbau alam nih kira-kira nih, antara gunung atau enggak pantai. Cocok banget kayaknya Yunik masuk hutan rimba ya. Oke, kita sebentar lagi akan selesai nih om pertanyaannya. Ini adalah satu pertanyaan terakhir. Pernah nggak om ke Yunik atau Yunik ke om ini mengalami sebuah pertengkaran yang cukup besar dan mungkin sampai saat ini belum lurus nih, maksudnya om belum paham maksudnya Yunik dan Yunik juga belum paham maksudnya om gitu loh. Kira-kira adakah
atau kalau misalkan ada mungkin boleh saling sharing dan bertukar pikiran. Cium dulu, ayo dulu. Dulu kali ya. Silakan. Asik. Apa ya? Mungkin kayak nyokap dan bokap bisa dibilang pas mereka muda kayak dalam nilai akademik kayak mereka tuh pinter banget. Cuma gue tahu kapasitas gue tahu batas gue tahu kemampuan gue segimana dalam akademik. Jadi kayak yang bikin gue kadang kok gue nggak sepinter mereka ya, kok gue nggak sejago mereka. Jadi ada perasaan yang kayak nyesel, terus kayak minta maaf sama diri sendiri, walaupun gue nggak pernah minta maaf ke mereka. Kayak kalau gue mungkin ada pelajaran yang nilai gue jelek dan segala macam. Jadi kayak lebih ke nyesel sih ke diri sendiri, karena kok masa muda gue nggak kayak masa muda mereka. Kayak kenapa isanya kayak hal ini kok yang ada di mereka tapi nggak ada di gue gitu loh. Dan kadang mungkin dengan nilai-nilai gue yang gak memuaskan pastinya bikin bokap dan nyokap kayak sedih. Kayak pasti orang tua pengen kan nilai anaknya yang terbaik gitu loh, nilai either di kampus atau nggak di kuliah, di sekolah atau dimanapun yang terbaik gitu loh. Tapi di saat gue nggak bisa kasih itu ke mereka, itu yang bikin gue kayak sorry ya kalau Unik mungkin nggak bisa kasih nilai yang baik, atau mungkin Unik nggak kayak orang-orang yang lain. Tapi trust me, I do my best, I try my best. Mungkin walaupun kadang nggak memenuhi apa yang gue pikirkan gitu, tapi just to let you know, apapun yang Unik lakuin, kalau mungkin hasilnya nggak terbaik, tapi tadinya I try my best gitu. Jadi I want you to keep trust on me for everything yang kedepannya. Buat hal kedepannya, walaupun nanti kedepannya mungkin nggak memenuhi kayak apa yang mama dan papa pikirkan, tapi Unik selalu ingetin kalau Unik selalu kasih yang terbaik gitu. Tangan dong buat Unik dong. Mungkin Om ingin menenangkan Unik, dipeluk anaknya biar nggak sedih. Waduh. Oke. Wih, tepuk tangan sekali lagi dong. Klop banget ya, klop. Klop banget, bener-bener ini bener-bener sebuah hubungan yang bener-bener deket banget antara anak dan orang tua. Gua sampai terharu di belakang sini ya. Kayak wow, ingin menangis juga nampaknya. Oh. Oke, thank you banget untuk papanya Unik dan juga Unik untuk pertanyaan Q&A hari ini. Terima kasih udah menyempatkan untuk hadir. Dan kira-kira nih, mungkin mau promosiin Instagram boleh, Unik? Instagram kelas kan ya, kayak Instagram gue kayak sama bokap, Instagramnya lebih enggak ini lagi, biarin. Yang penting Instagram kita di kelas, Instagram kelas kita, please banget guys, kalau misalnya kalian mungkin udah lihat video yang sebelum ini atau lagi lihat video ini juga, yuk dicek Instagram kita di apa namanya? Indonesia Muda PIC. Iya. Yang belum follow langsung aja follow Instagramnya. Kalau kalian mau subscribe YouTube-nya juga boleh langsung, atau di TikTok-nya juga. Oke guys? Oke. Thank you Unik dan Papa. Dadah. Jangan lupa